Assalamualaikum sahabat sekalian. Di sini saya dengan John Drew Ginting. Saya akan menyampaikan tutorial untuk memasang iklan di Facebook Ads ya, di Facebook Ads. Ya, karena ini terbukti berhasil mendatangkan banyak calon mitra dengan budget dengan anggaran yang sangat sedikit. Mulai dari 15.000 atau 20.000 juga bisa gitu ya. Nah, jadi saya membuat video ini dengan cara merekam layar ya. Ini adalah layar dari handphone saya. Nah, sekarang kita masuk ke Facebook. Nah, aplikasi Facebook ini sebetulnya kan ini saya pakai yang versi bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya Anda pakai versi bahasa Inggris atau bahasa yang lain, jadi istilah-istilahnya tolong disesuaikan saja ya. Karena saya sendiri sebetulnya lebih suka pakai bahasa Inggris, cuman karena setahu saya sebagian besar orang Indonesia, apalagi mitra-mitra kita lebih banyak pakai bahasa Indonesia, maka saya menyesuaikan diri. Saya juga dalam video ini menggunakan yang menu-menunya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi kalau Anda yang menggunakan bahasa selain Indonesia, ya silahkan istilah-istilahnya disesuaikan aja ya. Silahkan disesuaikan istilahnya gitu. Nah, jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kita ini akan beriklan di sebuah halaman yang namanya fanpage atau bahasa Indonesianya adalah halaman. Ya, halaman ini apa? Halaman ini adalah sebuah layanan, sebuah fasilitas di akun pribadi kita di Facebook yang dia itu tanpa membutuhkan login gitu ya, tanpa membutuhkan login dan sebagainya. Kita nggak harus mendaftarkan account baru, tapi cukup kita buat pakai login atau ID kita yang sudah ada gitu ya. Nah, pada halaman ini Anda bisa lihat halaman atau fanpage itu, coba Anda lihat di tengah ada bendera warna orange. Nah, bendera warna orange itulah fiturnya. Nah, mungkin setiap orang akan melihat posisinya yang berbeda-beda ya. Posisi yang berbeda. Mungkin di layar Anda halaman ini belum kelihatan di bagian atas. Nah, kalau belum kelihatan di bagian atas, coba Anda klik yang lihat selengkapnya ini. Nah, lihat selengkapnya nanti di bawah akan muncul. Karena ini halaman ini bukan hanya halaman ya, tapi semua menu-menu yang di sini ini posisinya suka berubah-ubah gitu loh. Suka berubah-ubah sehingga Anda jangan sampai menghafal posisinya. Jadi posisinya itu jangan dihafal, tapi Anda cari yang gambar bendera warna merah yang tulisannya halaman. Nah, tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah fanpage ya. Kalau di bagian atas nggak ada, coba Anda cari ke bawah. Lihat tadi ini seperti ini kan, lihat selengkapnya Anda klik. Nah, setelah ketemu Anda klik nih halaman ini, Anda klik. Nah, kemudian Anda coba klik tombol itu yang paling kiri atas, yaitu buat ya, yang bahasa Inggrisnya adalah create. Jadi ini adalah tombol untuk membuat halaman baru, membuat fanpage baru gitu ya. Kita klik. Nah, baru kita klik mulai. Nah, kita klik mulai. Nah, di sini yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat nama halaman, nama fanpage-nya. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa buatlah nama yang sebelum dibuat Anda pikirkan matang-matang dulu. Kenapa? Karena nama ini kalau mau diubah susah ya. Sangat sulit untuk diubah gitu loh. Jadi sebaiknya kalau sekali Anda bikin itu sebaiknya itu dipakai selamanya. Nah, saran saya buatlah nama yang mengarah ke bisnis PTBAS ya. Bisnis PTBAS pokoknya nama aja, misalnya bisnis berkah, solusi bebas utang bebas riba atau yang semacam itulah ya. Nah, sekarang saya coba bikin namanya ini. Nah, huruf depannya kalau bisa huruf besar semua ya, seperti jadi kayak judul tulisan gitu, huruf besar semua huruf depannya. Bisnis. Ini contoh aja, tapi kalau Anda ingin pakai nama yang sama ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Bisnis berkah solusi atau gini, bisnis berkah anti riba. Nah, misalnya gini. Kalau anti itu huruf depannya kecil ya, anti riba. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh aja. Anda bisa pakai nama yang lain terserah, tapi kalau bisa itu yang masih ada hubungannya dengan bisnis PTBAS gitu ya. Kemudian setelah itu klik berikutnya. Nah, kemudian di sini di halaman berikutnya ini kita disuruh memilih kategori ya, kategori. Saran saya pilihlah kategori yang berhubungan dengan bisnis dan marketing. Nah, Anda klik di sini yang ada tulisan cari kategori ini, tulis misalnya bisnis. Nah, kalau menu di handphone Anda pakai bahasa Inggris, maka tulis juga dalam bahasa Inggris, misalnya bisnis gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Ini karena menu-menunya bahasa Indonesia, maka saya mencari kata kunci pakai bahasa Indonesia juga nih. Pilih nih yang misalnya bisnis rumahan, dipilih, kemudian cari lagi nih. Bisnis apa lagi? Bisnis, katakan lagi
apa ini, konsultan pusat bisnis, kemudian marketing, coba ya, marketing, marketing nih, apa nih, kok kayaknya nggak ada ya, pusat belanja, oh nggak ada, atau misalnya ada nggak, kita cari lagi digital marketing, ada nggak ya, digital, digital marketing, oh nggak ada malah ya, nggak ada. Atau coba kita cari network marketing, coba ya, ada nggak network, network, network marketing, oh nggak ada. Ya oke ya, nggak apa-apa ya, nanti ini kategori ini sewaktu-waktu bisa diedit ya, jadi nggak masalah. Untuk sementara kita pilih dua dulu ya, nanti kalau mau ditambah mau dikurangi segala macam itu boleh ya, baru setelah itu kita klik buat, klik tombol buat ya. Nah setelah itu kita akan, nah biasanya juga di sini setiap orang juga akan melihat menu yang tampilan yang berbeda-beda. Itu memang Facebook itu memang kadang-kadang aneh. Nah kalau misalnya Anda ditanya seperti ini ya, di halaman berikutnya kita ditawarkan untuk memilih salah satu di antara dua. Pilihan pertama adalah promosikan produk atau layanan Anda. Kemudian yang kedua buat konten. Buat konten. Jadi yang kedua ini cocok untuk konten kreator. Nah, saran saya Anda pilih yang paling atas nih, yang promosikan produk atau layanan Anda. Klik, dipilih, kemudian klik lanjut. Gitu. Nah, kemudian ini ada bio. Nah, sebetulnya ini kayak biodata. Jadi Anda ngisi biodata, tapi ini di skip aja dulu, nggak apa-apa. Mengisinya belakangan nggak masalah ya. Jadi untuk sementara di skip dulu aja, nanti mengisinya belakangan boleh. Nah kemudian ini adalah tampilan halaman kita, tampilan fanpage kita. Nah karena kan gini, kalau kalau tampilannya seperti ini, ada abu-abu seperti ini kan kurang meyakinkan ya, maka kita tambahkan dulu foto ya, foto. Nah contoh, nah setelah selesai klik berikutnya. Nah, kita disuruh menghubungkan dengan WA, tapi ini belakangan aja nggak apa-apa. Kita klik lewati. Nah, kemudian kita diajak untuk mengundang teman-teman kita untuk memfollow halaman ini, memfollow fanpage ini, tapi ini dilewatkan aja juga nggak apa-apa. Nah, kemudian lihat saran lain-lainnya. Udah, ini dilewatkan aja dulu, dilewatkan. Nah, di sini kita disuruh ada milih notifikasi halaman Anda. Ini boleh diaktifkan, boleh enggak ya, yang dua ini, yang notifikasi halaman di profil Anda, email marketing dan promosi, ini boleh diaktifkan dan boleh dinonaktifkan, terserah kita gitu ya. Nah setelah itu klik selesai. Oke, nah sudah ada tulisan beralih ke profil, artinya ini fanpage kita, halaman kita sudah ada ya. Nah kebetulan seperti ini tampilannya nih, seperti tampilannya. Nah ini Anda disuruh mulai tour ya, nggak apa-apa lah, kita disuruh mulai tour aja nggak masalah, klik-klik aja gitu ya. Ini cuma formalitas saja, udah selesai. Nah jadi halaman atau fanpage kita sudah selesai dibuat gitu ya, sudah selesai dibuat. Nah ini kan begini ya, ini fanpage yang baru dibikin, belum punya follower dan sebagainya. Itu kan kalau kita posting apapun di sana kan mungkin belum ada yang baca, belum ada yang nonton gitu kan. Nah akibatnya kalau kita berpromosi di situ pun nggak ada gunanya gitu loh, karena sepi, belum ada yang nonton, belum ada penghuninya gitu loh. Nah oleh sebab itu makanya ya, jadi gini, ini fanpage ini halaman ini sebenarnya sama seperti akun medsos pada umumnya. Nah kalau kita punya akun medsos kan kita tentu harus mengisinya dengan konten, dengan tulisan, dengan video, dengan foto dan sebagainya. Iya, samalah seperti ketika kita mengelola Facebook, mengelola Instagram, mengelola TikTok dan sebagainya, sama gitu loh, sama. Cuman bedanya di sini usahakan kita membahas tema yang sama. Jangan sampai campur aduk, hari ini bahas politik, besok bahas musik, besoknya lagi bahas ekonomi gitu. Jangan ya. Tapi fokus pada tema yang sama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman ini tadi, jadi jangan Anda artikan bahwa fanpage ini atau halaman ini adalah halaman khusus buat beriklan. Itu anggapan yang salah ya. Ini sebenarnya sama saja seperti akun media sosial pada umumnya, sama. Yang bisa kita isi dengan tulisan-tulisan gratisan itu bisa. Cuman seperti yang tadi saya sampaikan bahwa karena ini followernya masih nol gitu kan, maka tapi kita ingin beriklan di situ, kita ingin mempromosikan PT Best di situ, maka
satu-satunya cara supaya nanti banyak yang baca, banyak yang nonton adalah kita harus iklankan. Nah, begitu. Nah, makanya yang pertama kali harus kita lakukan adalah ya sama ya, kita posting konten ya. Ya, kalau soal posting konten saya kira itu Anda semua saya yakin sudah tahu caranya ya. Semua orang yang biasa pakai medsos ya sudah tahu lah ya. Nah, ini videonya nih. Nah, ini videonya berikutnya. Nah, ya, kemudian kita bikin caption. Nah, bikin captionnya nih harus hati-hati. Kenapa? Karena jika nanti captionnya itu terlalu berlebihan, apa segala macam, dianggap kurang masuk akal, overclaim dan sebagainya, maka iklan kita akan ditolak oleh Facebook. Makanya caption ini harus kita bikin hati-hati banget ya. Pakai kalimat yang biasa-biasa aja, jangan terlalu bombastis dan sebagainya. Misalnya gini ya, saya bikin nih. Dulu dia office boy, kini jadi pebisnis. Baru ingin seperti dia. Udah gini aja, jadi kalimatnya yang biasa-biasa aja gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya iklan ini ditolak oleh Facebook, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah captionnya. Udah itu aja, kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai klik berikutnya ini, klik berikutnya. Nah, langsung aja posting. Udah, sekarang kita tinggal menunggu ya kan. Karena ini video, ini prosesnya agak lama nih, ada tulisan mengirim itu kan. Nah, oke, sekarang posting tadi nih, video tadi sudah diposting ya seperti Anda lihat. Jadi ini sebenarnya sama aja seperti posting-posting pada umumnya, sama gitu, nggak ada bedanya, hanya saja. Nah, nanti ini akan kita iklankan. Nah, jadi cara kita untuk mengiklankan ini adalah, nah, Anda bisa lihat di bagian bawah ini ada menu apa namanya ini, tombol warna biru yang tulisannya promosikan postingan ya. Kita bisa memulainya dengan cara mengklik ini. Tapi sebenarnya kita juga bisa mempromosikannya dengan cara misalnya begini. Di pojok kanan atas itu ada tiga garis hitam, kita klik. Nah, nanti muncul nih menu ya. Muncul nih banyak menu ya. Banyak menu. Nah, kita pilih mana ini? Ini pusat iklan. Nah, ada tulisan pusat iklan, kita pilih. Nah, baru setelah itu kita klik ini buat iklan baru. Nah, lalu setelah itu baru kita memulai proses pemasangan iklannya. Nah, itu adalah cara pertama. Nah, ini saya batalkan aja ya karena yang saya sebutkan tadi ini cuma contoh. Nah, kita kembali lagi ke halaman depan ya, halaman profil kita. Maaf, ini halaman profil. Nah, ini kan. Nah, atau bisa juga dengan cara kalau misalnya ada tombol biru ini yang tulisannya promosikan postingan, atau bisa bahasa Inggrisnya biasanya boost ads atau boost post gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya tulisannya boost post ya. Nah, promosikan postingan. Nah, caranya sama, nanti akan masuk ke halaman yang kayak tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah previewnya ya. Preview iklannya seperti ini. Nanti kan Anda bisa lihat di bawah, di atas itu ada tulisan bersponsor, tapi ini settingnya belum selesai ya. Settingnya belum selesai. Nah, yang perlu kita atur settingnya adalah, coba Anda lihat di sini ya, agak ke bawah ada tulisan target. Nah, hasil apa yang Anda inginkan dari iklan ini, maka yang harus kita pilih adalah ini. Lihat tadi kan ya, ini kan ada tombol lihat selengkapnya, kita klik lihat selengkapnya, baru cari yang tulisannya mana ini. Nah, ini mendapatkan lebih banyak pesan. Nah, ini mendapatkan lebih banyak pesan. Kemudian ini ada tulisan materi iklan advantage, ini jangan diaktifkan tapi dinonaktifkan. Nah, kemudian kategori iklan khusus ini harus dalam keadaan nonaktif ya. Kemudian ini aplikasi pengiriman pesan. Ini maksudnya adalah nanti kalau misalnya nanti netizen menghubungi Anda, mereka menghubungi lewat apa? Apakah lewat Messenger, apakah lewat WA, WhatsApp dan sebagainya gitu loh. Nah, kebetulan kan untuk Instagram dan WhatsApp itu kan belum terhubung kan. Nah, makanya di sini pilihannya cuma satu, Messenger, dan memang kita memilih untuk dihubungi lewat Messenger. Nanti kalau ada orang tertarik dengan iklan Anda, maka mereka akan menghubungi lewat Messenger. Nah, jadi kalau misalnya di fanpage Anda ada pilihan Instagram dan WA, itu coba
centangnya dihilangkan ya. Kalau ada centangnya itu dihilangkan. Kita cukup pilih yang Messenger aja. Nah, kemudian ini ada pesan sambutan. Pesan sambutan ini maksudnya ketika nanti orang masuk ke Messenger kita, mereka akan mendapat pesan otomatis seperti ini. Yang ini ya udah biarin aja ya. Nggak usah kita edit ya, nggak usah kita edit ya. Kalau mau diedit juga boleh, silahkan edit sesuai keinginan Anda. Tapi kalau tanpa diedit pun nggak masalah ya. Kemudian, nah ini yang paling penting ini ya. Yang paling penting ini adalah yang di bawah ini ya, pemirsa. Maksudnya adalah apa? Jadi iklan kita ini akan dilihat atau ditonton oleh siapa saja. Ini sangat penting ya. Inilah yang nanti akan menyebabkan efektivitas dari iklan kita ini. Maka coba pilih edit gini ya, klik edit. Nah, untuk lokasi ya, untuk sementara pilih aja Indonesia, nggak apa-apa. Jadi nanti iklan kita akan tayang se-Indonesia. Tapi kalau nanti misalnya Anda sudah mahir, saran saya pilih saja kota-kota yang satu kota dengan Anda. Misalnya Anda tinggal di Bandung, udah pilih aja Bandung gitu. Kenapa? Supaya nanti untuk di prospek lebih mudah. Kalau mau ketemu juga gampang dan sebagainya gitu loh. Nah, tapi untuk sementara dalam rangka latihan kan kita kan perlu mendapat calon mitra sebanyak mungkin. Nah, maka pilih aja Indonesia. Nah, kemudian ini juga penting nih, karakteristik ini maksudnya adalah kita harus benar-benar memilih bahwa yang nonton video ini nanti adalah memang orang-orang yang tertarik untuk gabung PTBest gitu loh. Makanya kita harus pilih karakteristik ini, kita klik tambahkan minat. Kok belum bisa nih ya? Tuh, ini kok belum bisa? Ntar. Oke, oh udah bisa. Jadi kita pilih dulu usianya kita pilih aja dari mulai usia 25. Ini yang garis warna merah, garis yang warna apa? Yang warna biru ini kita geser-geser. Nah, saya milih dari mulai usia berapa ini ya? Ya, dari mulai inilah 25 sampai 55 ya. Kemudian klik tambahkan minat untuk memilih target audiennya. Nah, coba ini pilih misalnya bisnis. Bisnis keuangan. Tuh apalagi wirausaha nih. Pokoknya yang sesuai dengan bisnis itu ini bisnis kecil. Usaha kecil menengah, industri perusahaan rintisan, apalagi nih. Wirausaha, kemudian apalagi nih? Pengusaha perempuan, udah pekerja paruh waktu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan bisnis dipilih aja semua. Female entrepreneur. Nah, ini. Coba udah banyak tuh ya, lumayan lah. Nah, sudah selesai. Jadi nanti ya ini. Nah, jadi nanti iklan kita akan ditonton oleh se-Indonesia, yaitu adalah orang-orang yang berminat pada bidang bisnis dan sebagainya, usianya 25 sampai 55 tahun. Nah, kemudian setelah selesai di setting, klik simpan pemirsa. Kayak gitu. Nah, sudah selesai. Nah, dari atas pengaturannya sudah beres ya, sudah beres. Kemudian selanjutnya adalah penempatan. Penempatan maksudnya iklan kita ini akan ditaruh di mana? Bisa ditaruh di Facebook, di Instagram, atau di Messenger, atau bisa tiga-tiganya. Nah, saran saya pilih aja yang Facebook ya. Yang Instagram dan Messenger itu dinonaktifkan aja ya. Jadi iklan kita hanya akan muncul di Facebook aja, di beranda Facebook gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini di bawahnya soal anggaran ya. Anggaran coba digeser, geser slidernya ini, pilih. Nah, ini kan paling kecil kan 79 kan. Nah, coba Anda klik yang kayak yang logo pensil itu, diklik. Nah, di sini kita bisa ketik sendiri. Ketik aja 20.000. Nah, gitu. Kenapa 20.000? Karena kan ya, kok nggak bisa ya? Oh, maaf, salah. Ini durasinya berapa lamanya? Ini kan 5 hari nih, kita ubah jadi satu hari. Nah, 1 hari ya. Nah, baru setelah itu biayanya atau anggarannya kita ubah jadi 20.000. Manual aja ngetiknya. Oke. Nah, sekarang udah bisa. Nah, kenapa kok hanya 20.000? Karena kan ini kita baru nyoba-nyoba ya. Kalau nanti ternyata berhasil, kita bisa beriklan lagi dengan anggaran lebih besar, ya kan? Kalau ternyata gagal ya udah kita hentikan saja gitu. Kita bikin lagi iklan yang lain gitu loh. Nah, setelah itu, nah ini sekarang metode pembayaran ya. Kan di bawah ini tulisan ya, ada
anggarannya 20.000, ada pajak 2.000, kemudian jumlah total 22.000. Nah, tambahkan dana. Jadi karena ini saldo kita masih nol ya, maka kita harus menambahkan dana. Tambahkan dana ya, tambahkan dana. Nah, tambahkan dana ya. Ya bolehlah 22.000. Nah, kemudian metode pembayaran ini macam-macam, bisa pakai kartu debit atau kartu kredit, bisa bank transfer, bisa pakai OVO, GoPay, kemudian transfer pakai BNI, Mandiri, CIMB, Danamon atau bank lain bisa semua. Nah, sekarang coba kita pilih aja misalnya bank transfer ya, bank transfer ini. Nah, contoh misalnya ya. Tapi biasanya sih yang paling enak tuh GoPay sih sebenarnya, GoPay. Coba pilih aja GoPay dah. Ya itu bank transfer nggak apa-apa lah ya, pokoknya nanti untuk masalah pembayaran ini silahkan bisa Anda coba-coba sendiri gitu ya. Nah, kalau soal jumlah yang di top up itu bebas, Anda mau top up 100.000, 1 juta pun bebas, terserah ya. Nah, ini kan ada nih kan, di sini ada nomor virtual account-nya, ada virtual account untuk pembayaran. Kita bayarnya pakai online BCA ya kan. Nah, kemudian ini kita salin. Nah, setelah itu ya silahkan lakukan pembayaran pakai ya mungkin pakai mobile banking segala macam atau pakai ATM, terserah Anda. Saya yakin Anda tahu caranya gitu ya. Nah, setelah itu klik selesai kayak gitu loh. Nah, biasanya mohon maaf ya, ini kan karena saya pakai account yang sudah pernah dipakai untuk masang iklan. Nah, ini tampilannya agak sedikit berbeda. Kalau misalnya Anda belum pernah beriklan, nanti setelah mengklik tombol tambahkan dana itu nanti akan muncul halaman yang berisi info mengenai nomor NPWP. Nah, kalau nanti muncul halaman seperti itu, maka saran saya itu abaikan saja, di skip aja gitu ya. Itu tidak penting. Nah, setelah semuanya selesai, ini kan kebetulan saya kan belum transfer nih karena yang saya ini kan cuma coba, maksudnya ini kan cuma dalam rangka tutorial. Jadi memang saya sengaja ini cuma istilahnya ecek-ecek aja. Jadi bukan pasang iklan beneran. Ini hanya dalam rangka apa? Dalam rangka tutorial, maka saya memang nggak bakal transfer gitu loh. Saya nggak bakal transfer. Nah, makanya saldonya nol. Nah, tapi kalau Anda sudah transfer, maka saldo Anda akan bertambah. Nah, setelah saldo Anda bertambah, maka Anda langsung klik promosikan postingan sekarang. Diklik, nah udah selesai. Ini prosesnya sudah selesai. Nah, tapi kemudian di halaman berikutnya nanti Anda akan bisa melihat apa namanya itu ya, rangkumannya. Di situ nanti Anda akan melihat bahwa status iklan Anda masih dalam tinjauan atau bahasa Inggrisnya in review. Nah, yang harus Anda lakukan adalah menunggu. Tunggu aja. Biasanya mungkin sekitar 1 jam, 2 jam gitu kan. Anda tunggu. Nah, setelah itu nanti akan dapat pemberitahuan. Kalau nanti iklan Anda diterima, ya alhamdulillah berarti mulai tayang, ya kan. Nah, tapi kalau ternyata nanti ditolak, itu nggak usah baper, nggak usah kecewa, nggak usah stres, nggak usah sedih. Yang harus Anda lakukan adalah ubah captionnya. Captionnya diedit, ya. Setelah mengedit caption, lalu Anda pasang lagi iklan yang baru dengan cara yang sama seperti tadi. Kalau masih ditolak, nggak usah kecewa, bikin lagi, ubah lagi captionnya, ya. Setelah itu pasang lagi iklannya. Gitu ya. Kemudian kalau masih ditolak, coba lagi sampai berhasil. Pokoknya dicoba terus, jangan menyerah gitu loh. Nah, mungkin Anda berpikir, kalau saya pasang iklan terus apa uang saya habis percuma? Enggak, ya. Ketika Anda top up yang 22.000 tadi itu uang Anda itu masih utuh, ya. Anda itu masih utuh, enggak usah khawatir. Ketika iklan Anda ditolak, artinya uang Anda pun masih utuh. Uang Anda baru akan terpakai kalau iklannya sudah tayang, udah gitu ya. Kalau iklannya sudah tayang baru baru uang Anda akan terpakai, gitu loh. Jadi nggak usah khawatir kalau iklan Anda ditolak, nggak usah khawatir. Anda nggak bakal rugi apapun, ya. Seperti itu caranya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.